Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, teman-temanku pemuda yang dirahmati Allah, kembali lagi kita dalam kultum ini bersama-sama. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberi hidup untuk bagaimana membuktikan rasa syukur kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku pemuda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, masih seputar kaitannya dengan gerakan Muhammadiyah, ya, kaitannya dengan bagaimana Kiai Dahlan memperjuangkan Islam. Nah, salah satu yang sering dibaca atau sering dikaji oleh Kiai Dahlan waktu itu adalah Al-Quran surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, jadi ayat ini sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama bahwa selalu diulang-ulang dalam setiap kajian sore oleh Yai Dahlan bersama sahabat-sahabatnya, ya, murid-muridnya, teman-temannya, itu diulang-ulang terus-menerus kaitannya dengan Al-Ma'un ini, dibaca sampai suatu ketika salah satu muridnya Yai Dahlan bilang, kok bacanya cuma itu terus toh Yai, ayo bosen itulah kalau sekarang itu. Nah, Yai Dahlan bilang, kalau oke, kamu udah baca, kamu udah hafal banget, tapi apakah itu tuh sudah berbuah amal? Nah, itu juga jadi pertanyaannya Ahmad Dahlan kepada kita juga, kan. Kita banyak membaca ayat-ayat Allah, banyak menghafal juga, tapi sejauh mana kemudian kita bisa mengamalkan, membuahnya, menjadikan buah amal perbuatan. Nah, jadi dari Al-Ma'un ini kita melahirkan teologi Al-Ma'un di Muhammadiyah yang sangat terkenal, namanya teologi Al-Ma'un. Dari sedikit yang kami ketahui bahwa teologi Al-Ma'un inilah yang kemudian memunculkan amal usaha Muhammadiyah, ya, di bidang pendidikan, kemudian di bidang sosial, ya, terutama ya pendidikan dan sosial, karena Muhammadiyah sangat kental sekali di bidang kemasyarakatan, di bidang sosial, pemberdayaan umat dan sebagainya. Itu berawal dari cara pencermatannya Kiai Dahlan terhadap Al-Ma'un ini. Al-Ma'un itu kan kalau saya itu Al-Ma'un itu mengartikan bahwa barang-barang yang berguna, barang-barang yang bermanfaat. Kalau kita ingat, Nabi Muhammad pun kan bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat. Nah, Al-Ma'un ini kan sesuatu yang bermanfaat, apa-apa yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau saya sih, kalau menganalogikan itu, Yai Dahlan itu yang disampaikan, yang diajarkan oleh sahabat-sahabatnya itu bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat atau melakukan sesuatu amal
yang bermanfaat untuk banyak orang. Bermanfaat ini kan nanti hubungannya sama jariah ya. Jariah itu sesuatu yang amal yang nanti bisa kita bisa berdampak besar bagi umat. Yang kedua, bertahan lama. Jadi kalau dalam bisnis itu ya, dalam bisnis seperti misalkan kuadrannya Robert Kiyosaki itu kan ada 4 kuadran tuh. Ada kuadran karyawan, ada kuadrannya pekerja profesional, terus yang kiri itu ya, kuadran kiri. Kalau yang kanan itu kuadrannya bisnismen, terus bawahnya itu investor. Nah, Yai Dahlan level amalnya itu beliau selalu arah kuadran kanan, yaitu arah business owner atau arah investor. Karena apa? Beliau itu membuat sistem. Ini bisa kita analogikan loh. Jadi mungkin kecerdasan dalam beramal itu juga bisa kita peroleh dari Yai Dahlan ini. Jadi gini, Yai Dahlan itu ajaran-ajarannya adalah membangun sistem yang mana amal itu bisa jalan walaupun kita udah meninggal. Itu kan cara beramal pebisnis ya, investor banget. Jadi membangun aset. Bisa kita bayangkan aset amalnya Yai Dahlan sampai sekarang masih ada 100 tahun. Itu kan kalau itu jadi Ahmad Dahlan itu bukan ulama yang kita temukan tulisannya, tapi kita lihat amalnya itu sampai sekarang masih ada loh. Bayangkan itu jadi tabungan investasi amalnya Yai Dahlan. Nah, maka teman-temanku pemuda, mari kita bikin kayak Ahmad Dahlan itu. Bagaimana kita menciptakan sebuah amal itu yang punya dampak besar dan berkelanjutan sampai terus menerus. Bahkan itu juga dipraktekkan juga sama Khalifah Utsman. Khalifah Utsman ditemukan sampai sekarang hartanya masih ada, jadi masih bergulir kayak gitu. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, kembali lagi ke teologi Al-Ma'un yang membawa Muhammadiyah sampai sekarang. Jadi organisasi yang penuh dengan amal. Nah, salah satu hal yang kemudian ini saya ambil quotes-nya Kiai Dahlan yang cukup perlu kita renungkan bareng-bareng. Jadi beliau mengatakan bahwa kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Nah, ini kan sangat hubungannya erat sekali dengan surat Al-Ma'un. Bagaimana yang disebutkan bahwasanya para pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak peduli sama orang-orang miskin. Artinya kalau ditarik secara pengertian secara luas, orang yang tidak peka terhadap penderitaan sesama. Jadi di sini kita kalau benar-benar pengen mirip sama Nabi Muhammad, ya memang baik kalau kita yang pertama mirip secara perbuatan, secara pakaian kita udah mirip dengan Nabi Muhammad, ya kan? Tapi ada hal yang lebih penting lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Yai Dahlan ini. Ada hal-hal yang esensi. Beliau kalau menyebutkan bahwa kalau kita pengen mirip dengan Nabi Muhammad, nah coba lihat diri kita, apakah kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain itu sama dengan apa yang kepekaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi esensi yang diambil oleh Yai Dahlan adalah esensi itibaknya itu kita ambil dari sisi kepekaannya Rasulullah terhadap penderitaan. Makanya beliau itu kan sampai meninggalnya pun masih yang dipikirin kan bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi umatnya, sampai segitunya.
begitu juga itu diterapkan oleh Yai Dahlan. Jadi sampai sakit pun ketika mau meninggal, beliau itu berwasiat sama Kiai Ibrahim. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Itu bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Ahmad Dahlan itu benar-benar menjadikan kita seorang muslim yang bisa memperjuangkan kemaslahatan umat. Jadi memang dari Al-Maun ini juga kita belajar bahwa problem keumatan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang khalifah, tentu yang kita pikirkan adalah bagaimana kedepannya yang kita lakukan itu memiliki dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Nah, kita pemuda Muhammadiyah tentu kalau bisa ya kita mulai berpikir ke depan seperti apa, mulai merancang, ya kan? Kalau kita hanya ribut benar salah, asik di gosip-gosip politik di media sosial, tentu mungkin ya itu jadi PR kita bersama. Maka mari sebagaimana kita contoh Yai Dahlan, kita bangun sistem, kita bangun sebuah amal yang benar-benar bisa berdampak bagi generasi selanjutnya. Apa itu? Ya nanti kita cari bareng-bareng. Silahkan komen di YouTube, di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf, itu saja dari sedikit yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.